Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi tentang analisis model pelatihan yang beranggotakan Sausan Cassandra, Winnie Nur Septriani, Anggi Febri, Sarah Desi, dan saya sendiri Ripadi Nur Fadila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pertama-tama, Jerome E. Camp berasal dari California State University di St. John's. Camp ini mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model Camp ini memberikan bimbingan kepada para peserta didik untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pelatihan. Model ini juga mengarahkan pengembangan desain instruksional untuk melihat karakteristik para peserta didik atau peserta pelatihan untuk menentukan tujuan-tujuan pelajaran yang tepat atau pelatihan yang tepat gitu. Jadi dalam model pelatihan camp ini sedikit bagi para peserta didik atau peserta pelatihan itu yang salah memilih untuk memilih pelatihan gitu. Dan secara global makalah ini membahas mengenai pengertian model pelatihan menurut G. Camp serta langkah-langkahnya dalam proses pelatihan. Baik, saya akan menjelaskan poin rumusan masalah dari pelatihan model camp ini ada 3, yaitu yang ke-1 ada apa penjelasan model pelatihan camp, yang kedua ada bagaimana langkah-langkah yang digunakan oleh model pelatihan camp, dan yang ketiga ada bagaimana unsur-unsur model pelatihan camp. Yang selanjutnya ada perkembangan model pelatihan. Nah, model pelatihan ini pada awalnya hanya dikembangkan dalam dunia bisnis, contohnya dalam pemagangan, di mana kegiatan belajar itu hanya dilakukan oleh warga belajar atau sasaran didik dan juga pelatih atau trainer. Tetapi seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman, model pelatihan ini tidak hanya ada di lingkungan bisnis. Menurut Juju Sujana pada tahun 1993, salah satu konsep dari model pelatihan yang dibangun adalah sangat tergantung pada kondisi sasaran atau peserta pelatihan dan trainer. Dan juga para ahli mengatakan mereka telah mengembangkan beberapa model pelatihan yang disesuaikan dengan metode, strategi, material pelatihan, model pelatihan yang masih digunakan. Namun proses dan prosedurnya telah disesuaikan dengan tujuan pelatihan dan masalah yang perlu diselesaikan. Selanjutnya ada Training Need Assessment atau yang kita sebut lebih singkatnya TNA. TNA merupakan suatu kegiatan atau langkah strategis yang memiliki model, metode, dan teknik yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau instansi sebagai dasar dalam menentukan sebuah program yang akan diimplementasikan atau diterapkan oleh bagian penyelenggaraan. Menurut Rosette and Seldon, Training Need Assessment adalah studi yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang dilakukan untuk merancang pembelajaran dan berbasis informasi yang tepat. Selain itu, kebutuhan pelatihan dapat digolongkan menjadi 3. Kebutuhan itu sendiri adalah untuk kebutuhan tuntutan sekarang, yang kedua ada untuk kebutuhan tuntutan jabatan, dan yang terakhir ada untuk tuntutan perubahan. Dan TNI juga memiliki tujuan tentunya, yaitu adalah untuk menentukan pelatihan apa saja sih yang sesuai dengan pekerjaan, meningkatkan kinerja, dan meminimalisir masalah organisasi. Selain itu, TNA memiliki 3 jenis, yaitu ada 1 tingkat tugas, yakni merupakan analisis dalam meninjau pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada tingkat organisasi, yaitu menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada di lingkungan organisasi dengan yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Dan yang terakhir ada tingkat individu, yaitu analisis yang berfokus pada kompetisi orang yang memegang posisi tertentu. Dan tentunya TNA ini sangat krusial bagi menentukan pelatihan, karena dengan melakukannya TNA, pelatihan yang akan diadakan akan tepat gitu, dan juga
sesuai dengan sasaran yang akan bisa mengembangkan suatu organisasi atau lembaga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pelatihan CAMP. Menurut CAMP, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang berkelanjutan. Namun, karena kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan berorientasi pada tujuan, maka proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. CAMP mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model CAMP memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk berpikir tentang masalah-masalah dan tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam desain yang dikembangkan oleh CAMP, tujuan pembelajaran atau pelatihan bukanlah hal yang pertama yang ditentukan ketika menyusun perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan dikembangkan mulai dari identifikasi masalah pelatihan, lalu ada karakteristik peserta didik, lalu ada analisis tugas, dan dilakukan penyusunan tujuan pembelajaran dan pengurutan isi materi, lalu ada pemilihan strategi yang tepat dan dikembangkan pembelajarannya. Lalu terakhir ada mengevaluasi instrumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model CAMP. Yang pertama, ada menentukan tujuan instruksional umum atau kompetensi dasar, yaitu tujuan umum yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan. Dan yang kedua, itu membuat analisis tentang karakteristik siswa dari latar belakang budaya sosial, politik, hal tersebut agar mengetahui apakah siswa tersebut memungkinkan untuk mengikuti program. Yang ketiga, yaitu menentukan tujuan instruksional secara spesifik, operasional dan terukur dalam KTSP atau indikator. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena para siswa atau peserta nantinya tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan apa ukurannya tingkat keberhasilan tersebut. Yang keempat, yaitu menentukan materi atau bahan ajar dengan tujuan instruksional khusus. Ini kan sangat penting ya untuk bahan ajar, media, materi, prosedur pembelajaran seperti apa. Yang kelima, menetapkan penjajakan atau tes awal pre-assessment. Diperlukan mengetahui pengetahuan awal dari peserta tersebut dan guru atau pelatih mengetahui langkah-langkah atau strategi cara pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak bosan atau menarik gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Rivaldi. Yang keenam, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, di sini ada media pembelajaran atau sumber belajar. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran sumber belajar. Dasar pemilihan media dan sumber belajar sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Pemilihan media sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun tujuan dan isi telah diketahui, faktor-faktor lain seperti strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaian perlu dipertimbangkan. Dan yang kedelapan, ada pelayanan pembelajaran. Untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran secara langsung adalah tersedianya kurikulum, guru, murid, dan sarana prasarana yang memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembelajaran mengenai model pelatihan CAMP. Yang pertama ada identifikasi masalah pembelajaran, yaitu tujuannya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku, fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada analisis siswa, yaitu dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dari karakteristik siswa. Yang ketiga ada analisis tugas, yaitu kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Dan yang keempat ada merumuskan indikator, yaitu tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil analisis
tujuan pada tahap 1. Yang kelima ada penyusunan instrumen evaluasi, yaitu digunakan untuk mengukur ketuntasan indikator dan ketuntasan penguasaan siswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran didasarkan pada jumlah soal yang dijawab secara benar. Dan yang keenam ada strategi pembelajaran, yaitu kegiatan ini meliputi model, pendekatan, metode, dan pemilihan format yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari unsur-unsur perangkat model CAM. Yang ketujuh yaitu pemilihan media atau sumber pembelajaran. Pada tahap ini berdasarkan hasil analisis tujuan, analisis karakteristik siswa, dan analisis tugas. Yang kedelapan yaitu pelayanan pendukung. Di sini selama proses pengembangan diperlukan layanan pendukung yang berupa kebijakan kepala sekolah, guru mitra, tata usaha, dan tenaga-tenaga terkait secara layanan laboratorium dan perpustakaan. Yang kesembilan yaitu ada planning atau perencanaan dan project management atau manajemen proyek, yaitu aspek teknis perencanaan sangat mempengaruhi keberhasilan rancangan pengembangan. Merencanakan pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit, sehingga menurut pengembang perangkat untuk selalu memperhatikan tiap-tiap unsur dan secara terus-menerus menilai kembali hubungan setiap bagian rencana itu dengan tata keseluruhan karena setiap unsur dapat mempengaruhi perkembangan unsur lainnya. Yang ke-10 yaitu evaluasi formatif. Penilaian formatif dilaksanakan secara pengembangan dan uji coba. Penilaian ini berguna untuk menentukan kelemahan dan dalam perencanaan pengajaran dihindari sebelum program terpakai secara luas. Yang ke-11 yaitu ada evaluasi sumatif, yaitu secara langsung mengukur tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama pada akhir pembelajaran. Sumber informasi utama kemungkinan besar didapatkan baik dari hasil post-test maupun uji akhir pembelajaran. Penilaian sumatif meliputi hasil ujian akhir, unit ujian akhir untuk pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada revisi perangkat pembelajaran. Kegiatan revisi dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah pengembangan. Hal ini berdasarkan urai CAM. Setiap langkah rancangan pembelajaran selalu berhubungan dengan kegiatan revisi. Kegiatan revisi dimaksud untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang dibuat. Adapun kelebihan dan kekurangan model CAM, yaitu yang pertama ada kelebihan model CAM. Model pembelajaran ini setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Yang bertujuan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan model CAM. Model pembelajaran ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh besar karena mereka dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pembelajaran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini yaitu dalam desain yang dikembangkan oleh CAM, tujuan pembelajaran atau pelatihan bukanlah hal yang pertama yang harus ditentukan ketika menyusun perencanaan pelatihan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.